Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatun tunji qailaha min azabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haq faballagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa jihadu fi sabilillah wa jihadihi atana bihi. Usalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina. Allahumma barik bil Qur'an wa 'allimna bil kitab wa faqihna fid din. Ikhwatul iman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya dan karunia-Nya hidup kita menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antara nikmat iman, Islam, ihsan dan juga sehat. Sehingga dengan nikmatnya kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita dapat beribadah kepada Allah sebagai kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan kita dapat beramal saleh sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah. Salam dan salam semoga dapat tercurah dan dilimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, yang dikatakan Sayyidu Walid Adam, manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terbuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Semoga salat dan salam dapat tercurah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, kepada para keluarganya, dan semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini adalah umat Nabi yang senantiasa istiqamah, istita'ah, isti'anah dalam setiap memperjuangkan syariatnya dan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita telah mendapatkan bagian dari syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memandang kondisi umat Islam di akhir zaman, memandang dengan pandangan mata dan pandangan basirah, maka kita akan melihat sebagian umat Islam hidup
Mereka bimbang untuk apa mereka diciptakan dalam kehidupan dunia ini. Mereka nggak tahu dan mereka bingung. Seakan-akan hidup ini hanya sebatas berangkat pagi, pulang sore, berkumpul dengan keluarganya, menafkahi keluarganya, berkumpul dengan teman-temannya, berusaha membangun rumah, membeli kendaraan yang mewah, berharap gaji itu naik, dan bisa hidup bahagia dalam kehidupan dunia dengan mati. Mereka bimbang buat apa mereka diciptakan. Sehingga kita lihat berapa banyak orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Orang-orang yang gampang mudah meninggalkan sholat berjamaah. Mereka tidak mengenal Al-Quran. Dan mereka tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan di muka bumi. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dan sebagai umat Islam hidup dalam pertikaian. Kita lihat coba, berapa banyak orang yang sering dalam berdebat, debat sini, debat sana, merasa pendapatnya adalah pendapat yang benar, merasa apa yang dia ucapkan adalah benar. Debat sini di televisi kita melihat saling menjatuhkan, saling merasa benar, menjelekkan orang lain. Bahkan bukan hanya sekedar televisi, bahkan di pinggir-pinggir jalan, di pos-pos kamling, satu sama lain saling berdebat. Rasulullah pernah bersabda, Allah akan memberikan rumah dalam surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Tinggalkan perdebatan itu. Tinggalkan pertikaian di kalangan umat Islam yang semua itu akan merobohkan daripada tubuh kaum muslimin. Coba kita lihat jemaah, dalam dakwah saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kalian dengan debat yang baik. Kalau kalian tidak dapat menemukan satu titik kebenaran, maka tidak akan berdebat lagi. Menang tidak mulia, kalah tidak hina. Rasulullah menjadi dari lisan Nabi, ya Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada orang-orang yang berani meninggalkan perdebatan walaupun dia. Dan sebagai umat Islam, mereka merasa hina, mereka merasa rendah ketika mereka tidak punya materi, gaji mereka hanya 3 juta, mereka masih ngontrak, rasa-rasanya mereka itu rendah. Melihat ada orang pakai pajero, wah itu orang mulia Ustaz. Kalau datang pejabat cium tangan, orang pejabat punya rasa-rasanya orang yang paling mulia di kamu. Kalau ada orang yang pakai Alfa, pakai Fortuner, dikawal sama polisi fatwa, rasa-rasanya kita udah untung dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Kamu itu tinggi derajatnya dikatakan orang-orang ini. Maka sebenarnya umat Islam merasa hina, merasa hina, rasa-rasanya saya ini bukan apa-apa Ustaz. Beda dalam status mereka, mereka menggah Ustaz. Status mereka tinggi, mobil mereka bagus, mereka dihargai. Inilah rusak iman pada diri manusia. Kita takut coba. Di akhir zaman kata Rasulullah, yusifu umama tada'a alaikum kama tada'a ala tadila qas'aka faqala qabil. Ya Rasulullah, wa min qillatin
Nanti suatu saat umat Islam akan terombang-ambing. Melihat orang yang hebat, dia merasa. Melihat orang yang punya titel, dia merasa. Melihat orang yang punya megah rumahnya, dia merasa. Ini rusaknya iman. Allah gak pernah mengukur kemuliaan manusia dari harta, dari jabatan, dari kekuasaan, dari materi. Tapi Allah ukur kemuliaan manusia sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah. Siapa yang bisa mengalahkan bila Allah? Manusia kita, Buddha, yang satu hari makannya hanya 2 biji kurma, yang setiap hari berangkat ke pasar, bekerja, tidak dipandang di kalangan kota Mekah. Seorang makan Buddha yang Rasulullah mengatakan belum ada Bilal wafat sedangkan ada di dalam surga. Sahabat mana bisa mengalahkan Bilal wafat? Abdurrahman bin Auf orang yang paling kaya raya, Utsman bin Affan yang sekarang masih punya sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Rasul mengatakan Bilal wafat sedangkan sudah ada dalam surga. Kita lihat Ammar bin Yasir jemaah. Ammar bin Yasir Sumayyah, seorang budak keluarga dari kalangan Nasrani, dan disiksa oleh tuannya tengah padang pasir. Anaknya disiksa, diikat melihat ibu bapaknya disiksa. Sumayyah ditusuk kemaluan sampai ujung kepala. Yasir bapaknya dibakar hidup-hidup bersama anak-anak. Budak jemaah, budak yang tidak dilihat dimuliakan di kota Mekah, dianggapnya sampah. Tapi Rasulullah tidak pernah menjamin seorang sahabatnya, satu keluarga sekalipun langsung yang akan masuk dalam surga. Rasulullah pernah menjamin satu keluarga yang akan masuk dalam surga kecuali keluarganya Ammar bin Yasir. Sabran ala Yasir fa inna tatabul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian dalam surga. Lalu apa yang membuat kita lemah di kalangan manusia? Apa yang membuat kita hina, merasa rendah, bersedih hati? Buat kamu pun tinggi derajat dengan orang-orang ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad, diberikan mukjizat yang sangat dahsyat? Kalau nabi-nabi lain diberikan mukjizat beriringan dengan nabinya wafat, maka hilang mukjizat. Tapi kalau Nabi kita diberikan mukjizat sampai akhir zaman, inilah mukjizat yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Inilah Al-Qur'an yang menjadi petunjuk jalan yang lurus dan sebagai kabar gembira. Quran dia mengatakan Rasul dan para sahabatnya Al-Quran. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabir. Sebagai kabar gembira untuk orang-orang beriman, Allah telah memberikan kita dengan surga-Nya. Allah telah memberikan kita dengan pahala yang besar yang telah mau memberikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin." Inilah kitab Allah yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyatan likulli syai'." Kami telah menurunkan kepadanya Alkitab sebagai petunjuk, penjelasan segala sesuatu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang telah mengangkat derajat Rasul dan para sahabatnya. Jadi kalau kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah kepada diri Al-Quran dan Sunnah.
Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yarfa'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kalian dengan Al-Quran, mengangkat derajat kaum, mengangkat derajat keluarga dengan Al-Quran, dan akan merendahkan mereka dengan Al-Quran ketika mereka meninggalkan. Jadi orang-orang yang kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, mencintai Al-Quran, menjadi ahli Quran, maka mereka adalah orang-orang yang hidup di atas jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhrada ilal ardi tabaraka." Kalau manusia ingin, kata Allah, akan aku angkat derajat mereka dengan Al-Quran, bukan dengan mobil. Ustaz, mereka punya mobil, mereka punya rumah mewah, mereka punya aset, mereka punya titel, mereka hidupnya rasa-rasa bahagia. Itu menurut kita. Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah berikan dunia kepada mereka, itu bukan tolak ukur Allah mencintai mereka. Itu bukan tolak ukur, jemaah. Kalau tolak ukur Allah mencintai mereka dengan Allah memberikan dunia kepada mereka, Fir'aun adalah orang yang Allah muliakan, ada jabatan Fir'aun paling tinggi. Siapa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Fir'aun itu bisa mengatakan anna rabbukumul a'la. Itu adalah ketika beliau sudah menjadi orang yang paling hebat di waktu itu. Dulu tidak ada mungkin. Tapi karena sudah merasa hebat, punya jabatan yang lama, Fir'aun manusia yang tidak merasa, punya bala tentara yang besar, dan dulu dia orang biasa. Fir'aun itu dulu pada zaman Nabi Muhammad panglima biasa, bukan raja. Tapi ketika dia semakin hebat, semakin tinggi kekuasaannya, sampai dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Rabb yang mana? Maka hati-hati, jabatan itu fitnah, harta itu fitnah, kekuasaan itu fitnah. Dia semuanya itu bisa memelincirkan kita dari jalan yang lurus ketika bukan kita merasa. Kalau harta itu menjadi kebaikan, tolak ukur kebaikan jemaah, maka Allah adalah orang yang paling baik di antara Allah. Siapa yang paling kaya di antara Allah? Kita kenal sampai hari ini. Siapa yang paling kuat, yang paling pinter bahasanya daripada Abu Jahal? Ustaz, dia bahasanya hebat. 3 bahasa dia kuasai. Titelnya tinggi, Ustaz. S3, profesor. Hebat lagi dia, ilmunya hebat, Ustaz. Itu bukan tolak ukur jamaah mulia. Siapa bisa mengalahkan Abu Hisham? Abu Jahal itu nama. Beliau menguasai 17 bahasa asing pada zaman itu. Beliau membuat hukum di kota Makkah, maka disebut dengan julukan Abu Hakam. Dengan otaknya sendiri jamaah dia buat hukum bagi orang sentral yang paling kuat jazirah Arab itu orang. Apa Allah sebut? Abu Jahal, bapak kebodohan. Kata Allah, kalau kalian mau, kalau kalian ingin, akan aku angkat dari mereka dari Al-Quran. Tapi kenapa Allah mengangkat derajat kita? Dari dalam kita terlalu cenderung terhadap kehidupan dunia ini. Dunia itu adalah Quran. Wataala kita terlalu mengikuti hawa nafsu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita subhanallah. Kembali kepada ini Al-Quran Al-Karim. Quran itu Allah turunkan bukan untuk memisahkan kita. Surah Toha Allah jelaskan, Toha ma anzalna alaikal Quran litasqa. Kami menurunkan Al-Quran bukan untuk memisahkan kalian. Terkadang kita merasa susah. Aduh Ustaz, haji gak ada waktu.
SD TPA haji. Seakan-akan Quran itu hanya sebatas baca. SMP udah gak ada waktu karena sekolah sudah sampai sore. Udah gak bisa usah ngaji, udah deh. Bahkan orang tua itu bukan juga 3 kali. Pada maghrib capek Ustaz, anak saya kasihan kalau ngaji. SMA apalagi udah sibuk banget, apalagi sudah kuliah. Kerja apalagi nggak ada kerjaan, masih nyari kerja, masih pengangguran. Ketika suruh ngaji, berat Ustaz, karena masih sibuk nyari kerja, belum ada waktu ngaji. SMP sibuk, SMA lebih sibuk, kuliah apalagi. Ketika kerja sampai malam Ustaz, gak nganggur, gak ada kerjaan, masih punya kerja dulu Ustaz, dan mau ada kerjaan ngaji. Nanti Ustaz kan kalau sudah nikah, udah nikah, Ustaz anaknya beban, istri dan anak-anak dan nafkah, berangkat pagi pulang malam. Orang zaman kalau sudah nggak mau, seribu alasan dia mau. Betul. Udah tua Ustaz, udah tua, ini masih ngontrak, capek badan. Dulu badan saya kuat, saya bisa ngaji. Mungkin saya malas Ustaz, hari ini saya sudah tua, berat banget Ustaz. Mata udah gak kelihatan, nafas udah gak bisa, kaki udah lemas, udah pegel-pegel Ustaz. Subhanallah. Berat ya, sedih kita. Ketika anak-anak muda itu jauh dari Al-Quran, mengikuti hawa nafsu mereka. Quran itu Allah Ta'ala buat menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ada 4 hal. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Pelajaran dari Allah. Kita belajar sama dosen kita. Kita belajar sama guru kita, fisika, matematika, biologi, bahasa Inggris. Udah merasa hebat, pinter dipandang kalangan manusia. Bagaimana kalau Allah mengajarkan? Bagaimana kalau ini pelajaran dari Allah? Ini dari manusia. Cabang-cabang nilai-nilai agama ini. Bagaimana kalau kita belajar dari akarnya, dari unsurnya? Hebat. Ini pelajaran dari Allah. Bagaimana jadi orang? Bagaimana jadi orang? Bagaimana jadi orang yang Allah cintai? Apa itu surga? Apa itu neraka? Bagaimana hari setelah kehidupan dunia ini? Apa itu kematian? Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu orang tua? Dijelaskan secara jelas. Siapa yang menjelaskan? Allah kepada kita. Sehingga kita tidak tersesat dari jalan Allah. Hablum minannasnya baik, hablum minallahnya baik. Selesai urusan dunia ini. Nabi Muhammad itu berapa sih? Banyak. Betul. Lebih dari 1, betul. Ada 20 ayat untuk membatasi istiwa. Pimpinan dunia. Apakah beliau merasa susah dalam mengurus dunia? 23 tahun beliau dapat menguasai 2/3 dunia. Menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Menanamkan akidah di kota Mekah selama 12 tahun. Berdakwah, berjuang di kota Madinah, peperangan Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, Hunain, Khaibar, Futuh Mekah selama 10 tahun. 23 tahun menguasai 2/3 dunia. Di sini banyak kebutuhan daripada kita. Tapi Nabi tidak pernah dibuat susah oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan. Kita merasa dibuat susah sangat luar biasa. Seakan-akan orang ini menyusahkan hidup kita, berat, Ustaz. Jangan. Quran itu menanam akidah. Sejarah-sejarah yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita ambil pelajaran. Hukum itu hanya beberapa. Seakan-akan dianggap bahwa itu tidak relevan dengan hari ini, melanggar hak asasi manusia. Hanya kita hukum di dalam Quran. Hukum zina.
hukum kisos, apa lagi? Seakan-akan Quran itu menyusahkan kita. Sekarang berapa banyak orang yang berzina? Hubungan suami istri di luar nikah. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang melakukan zina, bukan hanya sekedar dirinya, bahkan keluarganya dan hewan yang ada di dalam rumahnya akan merasakan beban siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang berzina? Pada zaman hanya ada 7 orang yang berzina. Mereka menahan diri dari syahwatnya, akhirnya mereka menikah. Sekarang berapa banyak perzinahan di mana-mana? Lesbi, homo, LGBT. Maka kita nggak akan coba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian pada diri kita. Kalau ada satu gempa, ketika Aceh berguncang, Jogja berguncang, ada beberapa tempat berguncang satu kali. Nanti beberapa hari kemudian akan kita dengar ada kemaksiatan di sana. Cianjur berguncang. Beberapa hari kemudian coba lihat, pasti ada sesuatu dosa besar di situ. Apakah LGBT mereka legalkan di situ? Apakah homo mereka legalkan di situ? Lesbi, homo, perzinahan, itu pasti. Suatu kali Madinah terjadi goncang sangat. Umar bin Khattab berdiri di seorang khalifah. Apa dia katakan? Kalau sekiranya engkau masih berbuat maksiat, aku akan tinggalkan orang ini. Karena Allah tidak memberikan tempat kecuali manusia. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran memberikan perlawanan dan petunjuk. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Quran itu adalah obat. Obat buat penyakit hati dan penyakit lahir. Hati kita suka sakit. Masalah sini berganti. Masalah keluarga, masalah anak, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah perdagangan. Hatinya sakit banget. Datang sama Allah, baca Quran. Wallahi tenang hati kita. Karena kita minta kepada Allah bukan sekedar selesai masalah. Masalah masih berganti. Gak akan pernah akhir dari masalah hidup kita. Yang kita minta adalah wasabbit aqdamana, ya Allah, kuatkan hati kami. Ketika menguji kami dengan istri kami, dengan anak kami, dengan ekonomi kami, dengan keluarga kami, kuatkan hati kami, ya Allah. Berapa banyak ujian yang Allah berikan kepada Rasul. Dari lahir saja Nabi sudah diuji pada hati. Piatu. Sampai Nabi wafat tapi masih diuji dengan sakit yang sangat berat. Sakit panas Nabi jemaah. Itu Nabi sudah pakai selimut tebal. Sahabat megang selimutnya Nabi, itu panas luar biasa. Tubuh itu panas, diselimuti oleh selimut, dipegang itu selimutnya panas luar biasa. Apa kata Nabi? Sakit 2 kali lipat ujian daripada iman. Sampai wafatnya Nabi masih tidak bermasalah. Nabi diusir dari kota ke negeri Taif, Nabi ditipu, Nabi dicaci maki. Subhanallah. Tapi kenapa Nabi semakin kuat hatinya? Quran jawabnya. Dan Quran pun akan menjadi obat buat hatinya. Kalau anak sakit, baca Al-Fatihah, kasih. Baca Al-Fatihah. Ada yang panas di mana, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Allahumma adhikil ba'sa dan nasi isfi atas wa sifat illa sifat ada sakit yang bisa dengan medis, ada yang punya sakit dan gangguan yang lain. Doa. Ayat itu kalau dibacakan Al-Fatihah, ini beda. Jadi ibu kalau punya anak yang sakit, ambil ayat itu, baca Bismillah Al-Fatihah. Maka lisan orang-orang beriman harus bersih. Jangan ada rusak, jangan suka ghibah, namimah, adu domba, menghina. Ini rusak lisan kita. Quran yang tidak hebat. Quran itu belinya cuma. Kalau
Ibunya pegang anaknya, adiknya pegang ibunya baca Quran. Banyak Quran jalan. Quran itu dahsyat, gunung aja hancur. Hati umat Muhammad yang keras, yang pernah membunuh anaknya, yang ingin membunuh Nabi sebagai preman pasar Tasya, taruhannya adalah mati ketika melawan syair. Minum khamar, mandi dengan khamar, dengan sholat tohak lembut hati paling menangis untuk umat yang hatinya keras sangat luar biasa dibaca Al-Quran nangis semua. Subhanallah. Wasyifa'u lima fis. Obat. Jadi jangan ketika anak sakit masukkan koleksi. Klinik mana yang bagus? Oh, hidup nggak bagus dari pusat itu mau jatuh kayak gitu. Masih semua siapa? Lihat akidah Nabi Ibrahim alaihi salam, akidah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad mengikuti akidah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Boleh silakan kita ikhtiar pengobatan herbal, tafadhol. Ibu Nabawi silakan, ke klinik silakan, dokter silakan. Tapi ke Allah dulu. Baca Quran. Kalau memang dibacakan Quran ternyata masih biasa-biasa saja, berarti penyakit medis, datang ke dokter. Dan ingat, itu fasilitas, itu ikhtiar, itu jembatan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa syifa'u lima fis sudur. Jadi kalau anak sakit jemaah, enggak usah kita baca doa. Wa huda, Quran itu petunjuk Quran. Kita tidak kembali kepada Allah. Sebentar kita akan mati. Kontrak kita beda-beda jemaah. Ada yang kontrak cuma 30 tahun. Usia dia sekarang 29, setahun lagi. Kontrak dia di muka bumi ini cuma 20 tahun. Umur dia sekarang lulus SMA 18 tahun, 2 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Dan 20 tahun dengan rezeki habis hidup kita. Kan kemarin orang. Salah satunya adalah tentang rezeki dia, rezeki habis sesudah wafat. Jadi tidak perlu rezeki kemana segala rezekinya, kemana yang Allah sertakan kepada kita. Mana rezeki kita? Kapan ajar kita? Kapan jodoh kita? Siapa jodoh kita? Petunjuk. Agar kita benar siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, petunjukku ya Allah. Siapa orang-orang yang Allah berikan petunjuk? 4 orang. Minan nabi, para nabi, wasiddiq, orang-orang siddiq. Siapa orang-orang siddiq? Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang jujur. Abu Bakar itu dapat gelar siddiq itu masih barang. Itu pada masa Islam yang lalu. Umar aja ragu dengan Rasulullah. Umar ragu. Ya Abu Bakar itu benar tuh Muhammad Rasul. Gua ragu dengan ditarik di bawah mati. Waktu dia banyak aja. Nah, gak ada berani memegang Umar kepada gua. Ketika Umar datang, ketika Rasulullah wafat, siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat? Aku akan mengalahkan dia. Abu Bakar melihat ada Nabi Muhammad telah wafat. Abu Bakar berkata, Allah demi Allah, Muhammad telah wafat. Apakah kau akan berhati menyembah Allah ketika Muhammad telah wafat? Umat dia lalu menangis. Wasiddiq, orang wasiddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Berat. Wasolihin, terakhir orang-orang yang ini orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka, bukan orang kaya. Ikuti orang kaya salah. Ikuti itu orang-orang yang lulusan S1, S2 salah. Ikuti itu para pejabat salah. Ikuti siapa? Minan nabi, wasiddiq, wasyuhada, wasolihin. Ikuti mereka semua. Ikuti ustaz salah, ustaz baik terus. Manusia biasa. Al-insan makan al-kata wa nisyan. Manusia tak salah dan lupa. Kalau ustaz salah baru jadi mati. Oh, tidak salah itu. Maka kita ikuti adalah
Muslim, Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kenali dengan para hafiz Quran, dengan para ulama-ulama yang salih. Kenalkan mereka. Anak-anak kita kenal dengan orang barat yang tidak ngerti kapan dia sujud beriman tidak akidah kata. Dia aja nggak ngerti kehidupan dia dan akhirat dia. Kita ikuti. Kita minta sama Allah, wah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang memurkai. Siapa? Innal yahud wan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi subhanallah anak-anak kita ketika suka dengan K-pop, K-pop, suka dengan Korea, kita senang banget. Orang kita mana itu drama. Di sini pakai salib, senang banget. Ketika umat Allah menemukan salah satu tulisan Taurat, mushaf jemaah, kertas yang masih bersih, yang masih benar dari kitab Taurat, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku menemukan mushaf Taurat. Apa kata Rasul? Buang. Wallahi demi Allah, kalau Musa hadir pada hari ini, maka Musa akan mengikuti. Quran menyempurna daripada kita terdahulu. Apalagi kalau kita cerita dengan hadir yang laku di agama. Kita bersaudara sebatas bernegara. Tidak boleh mengganggu, saling menghargai, saling menghormati. Agama. Berapa anak muda, anak kita berapa dia bercinta. Ketika anak kita berzina, hamil di luar nikah, bawa kita ke kami. Salah siapa? Kita juga cuek dengan mereka. Ketika anak kita zina, kita sudah ketakutan. Ini akhir. Kemana aja? Bukankah Allah telah jelaskan kepada kita petunjuk yang terbaik? Anak kita gaya-gaya orang Yahudi, kita ikuti biasa saja. Coba perhatikan jemaah. Kalau kita belajar agama ini, Allah akan membantu jalan lurus. Sering kita jemaah yang mau kita miskin. Orang sekarang itu jalan di sini. Keren banget. Apa itu kita lihat? Allah bilang laki-laki ini kami berperhatian. Subhanallah, kita nggak tahu ini. Makanya betapa besar kita belajar membaca Quran, hukumnya sunnah, belajar Al-Quran, belajar agama ini, mempelajarinya, mengajarkannya. Itu wajib. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan subhanallah, orang itu berkumpul jemaah agar kita tersisa di Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum amrayni man tamasaku bihima lan tadilu abada. Aku tinggal kepada dua perkara hidup kalian. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Lan tadilu abada. Kita Allah bersunnah Nabi. Anak-anak kita kalau sudah cinta kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, indah jaman. Wa busrul muslimin, apa kata Allah, kabar gembira buat orang-orang beriman. Ini berarti kabar gembira buat orang-orang beriman. Jamaah hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi taruhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, umatku telah mengabaikan Al-Quran. Di rumah hanya sebatas tulisannya saja. Quran hanya untuk penglaris di kota-kota dagangan, dipajang-pajang di atas rumah agar mengusir setan. Ditaruh di rumah-rumah, kalau sudah tangkap, nggak baca lagi. Apakah Quran begitu Allah untuk manusia? Maka nggak aneh juga. Selalu saya isi kerja di Bogor. Kenapa? Karena memang Quran diakui sama
Yusiku an yatiya ala nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-qur'ani illa rasmu masajidahum kamiratun wa yahrun min al-huda ulama'uhum syarru min takya al-salat min indi tahudu fihi ta'ud. Akan datang akhir zaman satu masa di mana Islam juga namanya Islam. Banyak orang Islam berlaku orang Yahudi. Banyak orang Islam berlaku orang Islam. Banyak orang Islam tapi tidak ibadah. Wajar. Islam tidak KTP. Islam tidak mencerminkan asal Islam, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Maka wajar kalau mereka menjalankan sholat. Panggilan Allah biasa, tapi kalau panggilan bos sedang. Panggilan kerjaan dari Palumannya ke Jakarta dia hafal di jam 3 subuh biar tidak telat. Kalau telat diomelin bos. Dengan SP 1, SP 2, SP 3 nanti saya ada rezeki lagi. Bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau panggilan azab, wala yabqa min al-Qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu masa Quran tinggal tulisannya saja. Quran tulisan saja, tidak ada manfaat. Jadi orang Islam ketika bilang Quran biasa, enggak menjadi izah, enggak menjadi kemuliaan dari diri dia, enggak istimewa. Quran itu seperti biasa, baca Quran itu. Nanti baca lagi. Maka ketika mendengar kajian, bukankah ini bahwa Al-Quran Rasul Allah dan Rasul berkata kepada masajidahum amiratun wa yahra'u min al-huda. Masjid-masjid Mekah tetapi sepi. Jadi kalau masjid sepi jamaah dan mundur terus istiqomah. Masjid sepi apa namanya? Ngajak orang untuk ngaji susah apa gampang? Gimana? Air gratis, coba beli di Madura. Ini kopi gratis, coba beli di warung. Kita doanya kelewatan. Wah, seperti Ustaz udah nggak bersama kali Ustaz. Nanti kita. Ulama unsur kita di sana akan muncul di akhir zaman para ulama yang dari mulut mereka buat fitnah. Mereka berani mengatakan sesuatu yang halal, mengatakan halal. Mereka berani mengatakan sesuatu yang haram jadi halal. Kenapa? Karena dunia. Ada uang apa? Nauzubillah summa nauzubillah. Apa kata Rasul? Ulama unsur kita di sana in indi tahu fihi tahu. Mereka 10 makhluk yang berada di bawah. Subhanallah. Jadi anak-anak dari adalah Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudhi'u akharina. Allah akan angkat derajat kita dengan Al-Quran. Dan Allah akan merendahkan kita ketika kita jauhi Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah sami'an yasari." Bu, baca Quran. Terus suami kita kerja ambil Quran, sholat duha baca Quran. Indah buku warna. Mau tidur baca Quran 10 ayat. Pada zuhur baca Quran 5 ayat. Sebentar istirahat sebentar, isi ruh kita. Jangan istilahnya dia perut diisi tapi ruh nggak pernah diisi. Perut dikasih makan, ruh nggak pernah dikasih makan, mati ruh kita. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah safi'an bi ashabihi. Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. Nanti datang ke Quran, ya Allah, mereka ahliku ya Allah, mereka penciptaku ya Allah. Maka jangan pernah remehkan ketika anak kita suka dengan pengajian. Terus kalau anak itu dua adalah wabatagi fi ma'atak Allah dalam akhirat wala tasal sebagai dunia. Cari di akhirat dulu, tapi jangan lupakan dunia. Kalau kita nyari akhirat, dunia akan itu. Kalau kita nyari dunia, akhirat adalah bersama. Jamaah, Bapak, Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin sedikit kajian singkat